وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas soal yang ke-6, ke-7, dan ke-8 tentang jenis-jenis tauhid, yaitu tentang pertanyaan Ainallah, kemudian pertanyaan apakah Allah bersama kita, dan pertanyaan apa faedah dari mengilmui tauhid. Sudah kita jelaskan tentang pertanyaan Ainallah dan jawabannya, yaitu Allah fawqal arsy 'alas sama. Dasarnya adalah firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan juga kita telah menyebutkan hadis seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah dengan pertanyaan Aina Allah, ketika Rasulullah ingin menguji iman seorang hamba wanita. Rasul bertanya kepadanya, di mana Allah? Itu tentang tauhid. Ya. Ini adalah pertanyaan untuk menguji luruskah tauhid asma wa sifat yang diyakini oleh seseorang, dengan menanyakan kepadanya Aina Allah, di mana Allah. Rasul telah menggunakan pertanyaan ini sebagai ujian kepada seorang budak wanita. Ya, tentunya Rasul tidak bertanya kepadanya untuk menguji imannya siapa Abdullah bin Ubay, yaitu tokoh munafikin yang ada di Madinah. Tidak. Tapi Rasul bertanya tentang akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Allah berada di atas arsy di langit. Dan telah kita jelaskan juga bahwa Allah berada di atas arsy bukan seperti makhluk berada di atas sebuah benda. Karena Allah ba'inun an khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluk, seperti anggapan sebagian orang bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, lalu mereka mengatakan Allah di atas, yaitu bersatu dengan makhluk. Nah, ini adalah suatu keyakinan keliru. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan Allah fawqal arsy mustawin ala, Allah Subhanahu wa taala fawqal arsy istawa ala arsyihi ba'inun an khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. Nah, ini ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah fis sama' mustawin ala arsyihi ba'inun an khalqihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala berada di langit, bersemayam di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya, dan ilmunya ada di mana-mana. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Wala yakhlu makanun min ilmihi. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah tentang keberadaan Allah di atas, atau dalam ilmu akidah disebut juga penetapan atau isbat fauqiyah lillah, yaitu Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluknya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Nah, kemudian kita juga telah menjelaskan tentang apakah Allah bersama kita? Apakah Allah bersama kita? Jawabannya apa? Ya, Allah bersama kita, tapi bukan dengan zatnya. Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan pendengarannya. Ia melihat kita
dan mendengar segala yang kita ucapkan. Ma'iyah di sini bukanlah berarti zat Allah bersama kita di sini. Seperti perkataan sebahagian manusia yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Lalu yang mereka maksud dengan Allah ada di mana-mana bukan ilmu dan bukan juga pendengaran dan penglihatannya, tapi zat Allah ada di mana-mana. Nah, ini batil. Ya, secara fitrah tentunya setiap orang akan mengetahui perkataan atau pendapat ini adalah suatu pendapat yang batil. Sebagaimana kita ketahui bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersama kita. Ya, tidaklah bersama kita. Tidaklah ikut bersama kita kemana kita pergi. Dalam hal ini mereka terkena syubhat dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kesannya ya bagi mereka kepada makna ma'iyatullah, ma'iyatul zat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Mereka mengira ini adalah ma'iyah, kebersamaan zat. Ahlus sunnah mengatakan ini adalah ma'iyatul ilmi was-sam'i wal basari wan nasri wal ta'yid. Ini adalah kebersamaan ilmu, kebersamaan pendengaran, penglihatan, penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala zatnya fawqal arsy, mustawin ala arsyihi, fawqa al makhluqi kullihi, di atas semua makhluk. Allah memiliki nama Al-Zahir. Ya, salah satu nama Allah adalah Al-Zahir. Sebagaimana yang ditafsirkan Nabi dalam doa beliau, Al-Zahiru wa huwa al-zahiru laisa fawqahu syai'un. Dialah yang maha zahir, tidak ada sesuatu pun di atasnya. Ya, sebab kalaulah Allah Subhanahu wa taala berada di lebih rendah daripada makhluknya, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia, lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalilnya firman Allah, wala qala la taqafa, surat Thaha, qala la taqafa innani ma'akuma. Allah mengatakan kepada keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, la taqafa, janganlah kamu takut, janganlah kamu berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, memerinci apa maksudnya bersama kamu berdua. Apakah Allah turun? Ya, zatnya menyertai Nabi Musa dan Nabi Harun? Tidak. Allah menjelaskan asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat sepak terjang kamu berdua, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kamu kepada kamu, dan aku, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, akan memberikan pertolongan kepada kamu berdua. Itu maksudnya. Demikian juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kamu berdoa meminta kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kamu, ai bi ilmihi, yaitu dengan ilmunya ia mendengar kamu dan melihat apa yang kamu lakukan. Nah, inilah ma'iyah yang dimaksud di dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, kita banyak menemukan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang pesannya menyebutkan berisi bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Lalu mereka mengatakan Allah dekat, enggak jauh, berada di sekitar kita. Nah, ini batil. Karena kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan al-ilmu was-sam'u wal basar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka. Yang dimaksud dengan kami dalam ayat tersebut, yaitu surat Qaf ini,
bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan nahnu dalam ayat ini adalah malaikat. Karena malaikatlah yang berada di kanan dan di kiri kita, yaitu malaikat-malaikat pencatat, ya, al-hafazah, kiraman katibin, raqibun atid, yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, itulah dia jawaban dari pertanyaan hal Allahu ma'ana, apakah Allah bersama kita. Kemudian ya pertanyaan yang terakhir kita sudah juga jelaskan tentang faedah tauhid. Apa faedah tauhid? Ya, sebenarnya faedah tauhid sangat banyak. Ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, di antaranya adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi faedah tauhid itu bukan hanya di akhirat. Di dunia juga kita merasakan faedah tauhid. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskannya. Orang-orang yang beriman yaitu bertauhid dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kita artikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, alladzina wahadullah. Dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan syirik. Karena dimaksud dengan az-zulm di sini adalah syirik. Dasarnya adalah hadis Rasulullah riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang tidak di antara kami yang tidak berbuat zalim? Ayyuna lam nazlim?" Siapakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Nabi mengatakan, tidak seperti yang kamu kira. Tidakkah kamu baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun adzim." Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Hai anakku, ini pesan Luqman kepada anaknya, janganlah kamu berbuat syirik. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Jadi orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, yang besar maupun yang kecil, ulaika lahumul amnu. Merekalah yang mendapatkan keamanan. Merekalah yang mendapatkan keamanan, yaitu al-amnu fid dunya. Al-amnu fid dunya, keamanan di dunia. Al-amnu fil akhirah, keamanan di akhirat, yaitu dari api neraka. Yang mana dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa hak hamba atas Allah, yaitu hak hamba yang pasti Allah berikan adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu yang tidak berbuat syirik. Dan Allah menjanjikan ampunan seberapapun dosa yang dibawa oleh hamba itu, selama ia datang menghadap Allah dengan tidak membawa dosa syirik. Ya. Dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, Allah berkata, "Hai Bani Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan tidak membawa sedikit pun dari dosa syirik, yaitu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lainnya, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka satu jaminan tidak kekal di dalam api neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan siapa saja dari hamba-hambanya yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari keimanan, yaitu tauhid. Ya, seperti hadis yang sudah kita jelaskan kemarin dalam pertemuan yang lalu, yaitu seorang yang selamat karena bitaqah, karena kartu la ilaha illallahnya. Dia tidak pernah melakukan kebaikan kecuali satu saja kebaikannya, yaitu tauhid. Dan tauhid itu lebih berat daripada yang lainnya, daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Hidup tanpa kebaikan penuh dengan dosa. Hanya satu saja kebaikannya selama hidup di dunia, yaitu tauhid.
dan ternyata tauhid itu lebih berat daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, ini merupakan fadilah, keutamaan dari tauhid ikhwanifiddin rahimah. Jadi tidak ada satupun yang dapat menyamai keutamaan tauhid ikhwanifiddin. Amalan apapun. Ya, banyak amalan-amalan di dalam Islam, tapi tidak ada satu amal pun yang dapat menyamai fadilah tauhid. Ya, fadilah dari at-tauhid. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ra'sul umuri al-Islam. Kepala dari semua urusan adalah al-Islam, yaitu tauhid. La ilaha illallah. Dengan itu seorang masuk ke dalam Islam. Dengan itu seseorang akan selamat dari kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Seorang muwahhid akan dijamin tidak akan kekal dalam api neraka. Itu yang penting. Masuk api neraka, ya kalau dia tidak mendapatkan ampunan, maka ia harus menjalani hukuman di dalam neraka. Tapi dengan tauhidnya ia pasti akan keluar dari neraka. Yang penting dia tidak kekal, kan begitu. Yang penting tidak kekal. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk di dunia. Yaitu dia mendapatkan petunjuk hidup di dunia. Dia tahu apa tujuan hidupnya, apa targetnya. Targetnya adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lainnya, maka dia masuk surga. Dan hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang fadilah mati di atas tauhid. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mereka lah yang mendapat petunjuk di dunia, karena mereka tahu target tujuan hidup di dunia. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang kita lihat tidak tahu tujuan hidupnya. Ya, tidak tahu harus melangkah kemana, apa yang harus diperolehnya dalam hidup. Ya, kehidupan mereka tidak lebih seperti hewan ternak. Ya, tidak lebih dari makan, minum, buang hajat, nikah, dan tidak lepas dari syahwat. Ini adalah kehidupan hewan, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Nah, seorang muwahhid, dia telah memperoleh sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia telah mendapat petunjuk. Dia tahu petunjuk hidupnya. Dia mengerti bahwa dia diciptakan untuk ya'buduni, untuk beribadah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita lihat sekarang ini, masih banyak kaum muslimin yang kalau ditanya apa tujuan hidupmu, dia nggak tahu. Dia beraneka ragam lah jawabannya. Dia mengatakan, ya tujuan hidupku begini, bahagia. Ditanya apa itu bahagia? Nah, saya juga belum mengerti bahagia itu apa. Kadang-kadang saya katakan bahagia kalau sudah dapat kerjaan. Dapat kerjaan ternyata belum dapat bahagia. Sebelum nikah saya pikir bahagia itu adalah menikah. Setelah menikah ternyata aku tidak dapat bahagia juga. Mungkin aku perlu ganti nama. Diganti namanya, jadi namanya bahagia. Kalau dia dapat bahagia. Ya, ini adalah orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Bagi seorang muwahhid dia tahu. Bila ditanya apa tujuan hidupmu, yaitu mentauhidkan Allah dalam segenap, dalam seluruh ibadah yang dilakukannya. Itulah dia tujuan hidupnya. Ya, hidupnya untuk ibadah. Dan ibadahnya ibadah tauhid, bukan ibadah-ibadah yang bercampur baur, bercampur aduk dengan syirik. Ikhwanifiddin, a'azzani Allah. Itulah dia tujuan hidup seorang muslim. Itulah tujuan hidup seorang muslim. Itu target yang harus dicapainya. Dan apabila dia telah mendapatkannya, maka target berikutnya adalah mempertahankannya. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, itu dia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah.
Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia mentauhidkan Allah. Alhamdulillah dia telah mendapat petunjuk kepada tauhid. Kemudian apa? Istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian dia istiqamah. Ya. Langkah berikutnya yang harus diraihnya adalah al-istiqamah di atas tauhid hingga dia mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita mati di atas itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimanapun matinya, mati kiri, mati ketawa, mati apa, mati di atas tauhid, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimanapun bentuk matinya, tercabik-cabik badannya, terbakar hangus tubuhnya, tenggelam di dasar lautan, apapun bentuk matinya, mati di atas tempat tidur dan lain sebagainya, jika dia mati di atas tauhid, maka ini merupakan salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Karena tanda husnul khatimah adalah mati di atas tauhid. Terlebih lagi dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya, dan semasa hidupnya dia memang orang yang bertauhid, yaitu orang yang terus menjaga tauhidnya dan menjauhi segala bentuk-bentuk syirik, bahkan menjauhi segala hal yang menjadi wasilah kepada syirik. Maka selamatlah dia. Kalau dia sudah selamat seperti itu, mendapatkan husnul khatimah, mati di atas tauhid, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi takut dan tidak ada lagi kesedihan. Yaitu tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Ya, walau bagaimanapun ujungnya adalah surga, dan itulah dia akhir dari cerita manusia, yaitu masuk surga atau masuk neraka. Itu di akhir ceritanya. Ya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Imma ke surga, imma ke neraka. Barang siapa yang mendapati, kata Rasulullah, faman wajada khairan, kata Nabi, falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan baik dari akhir cerita hidupnya, maka dia ucapkan alhamdulillah. Faman wajada khairan dzalika, barang siapa dia yang mendapatkan ya selain dari itu, maka fala yalumanna illa nafsahu. Maka janganlah ia cela, janganlah ia sesali kecuali dirinya sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah dia faedah tauhid, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ngajinya tauhid, dakwahnya adalah tauhid. Sampai kapan tauhid? Ya tauhid itu mulai dari kita lahir sampai mati. Begitu kita lahir, ya, kita lahir di atas tauhid. Rasul mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu orang pun bayi yang lahir melainkan dia lahir di atas fitrah. Dalam hadis qudsi yang lainnya Allah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku itu hunafa, yaitu di atas tauhid, hanif. Hanif artinya condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik. Itu artinya hanif. Tapi mereka disesatkan oleh syaitan. Nah, ketika dia mau mati, saudara-saudaranya, rekan-rekannya, kawan-kawannya diperintahkan untuk mentalkinnya. Mentalkinkannya. Mentalkinkan itu apa artinya? Yaitu menuntun, membimbingnya untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Supaya akhir dari ucapannya la ilaha illallah. Begitu masuk dia di dalam kubur, pergi orang-orang yang menguburkannya, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Lalu dia ditanya, pertanyaan pertama adalah man rabbuka, yaitu tentang tauhidnya, yaitu tentang la ilaha illallahnya, tentang perjanjian yang pertama kali diambil oleh Allah. Ya, dan tauhid ini semasa hidupnya, mulai dari dia seorang mukallaf, ya, dibebani kewajiban-kewajiban syariat sampai dia mati menutup mata, tidak boleh sedetik pun tauhid ini lepas dari dirinya. Karena kalau tauhid lepas dari dirinya, itu artinya dia lepas dari Islam. Karena Islam itu adalah tauhid, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tauhid inilah yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain.
Itulah yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain. Kalau dalam hal-hal yang lainnya, agama-agama lain juga punya. Misalnya bicara tentang akhlak, tentang adab, tentang ini dan itu. Ya, mereka punya ritual juga. Kalau kawin mereka juga punya pesta, walimah. Kalau mati mereka juga punya acara. Agama-agama punya juga yang hal-hal seperti itu. Mereka juga bicara tentang adab. Mereka juga bicara tentang akhlak. Bahkan sangat mempesona kalau kita dengar kata-kata mereka. Mereka juga punya kata-kata hikmah. Tapi satu yang jelas mereka pasti tidak punya, yaitu apa? Tauhid. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah mengatakan, wala taqulu salatah, intahu khairun lakum. Jangan kamu katakan trinitas. Ya, berhentilah lebih baik bagi kamu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan melangkah tentang makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Itu kajian kita pada pertemuan yang lalu ya. Makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Ma hiya syurutu la ilaha illallah wa ma ma'naha. Apa syarat-syarat la ilaha illallah dan apa maknanya? La ilaha illallah adalah kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tentu memiliki arti khusus yang dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab itu. Oleh karena itu kita di sini perlu memahami kata tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah bukan jampi-jampi yang tidak dikenal maknanya. Sebagaimana sebagian kaum muslimin sekarang ini menggunakan kata atau kalimat la ilaha illallah seperti kalimat jampi-jampi. Enggak ngerti sama sekali artinya. Seolah-olah itu kata-kata ya ajimat untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengusir setan dan lain sebagainya, tanpa mengetahui artinya. Tentunya ini bukan yang diharapkan. Ya, ini adalah satu yang tidak diharapkan. Yang terpenting bagi kita adalah mengetahui maknanya. Ya, mengetahui maknanya, kandungannya, isinya. Karena segala sesuatu tergantung kepada hakikat maknanya, bukan kepada label ataupun judul luarnya. Itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam isinya. Oleh karena itu orang-orang yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak mengetahui maknanya, perilakunya, perbuatannya kita lihat banyak yang bertentangan, bertolak belakang 180 derajat dengan kalimat ini. Itu disebabkan mereka tidak mengetahui hakikat maknanya. Yang pertama, ma hiya syurutu la ilaha illallah wa ma ma'naha. Jawabannya, i'lam ya akhil muslim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepada kamu semua, bahwa la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi setiap kunci pasti punya giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Jika engkau datang dengan membawa kunci yang bergigi, cocok giginya, maka pintu akan terbuka. Tapi kalau kamu membawa kunci yang polos, kunci memang kunci, tapi nggak ada giginya, ya nggak terbuka dia. Ya ternyata kuncinya bukan kunci yang asli, aspal, asli tapi palsu. Ya nggak terbuka dia. Wa illa lam yuftah lak. Jika tidak, maka tidak akan dibukakan bagi kamu. Wa asnanu hadzal miftah hiya syurutu la ilaha illallah. Dan gigi dari kunci itu, itulah dia yang menjadi syarat la ilaha illallah. Berikut ini ada 8 disebutkan di sini, 8 ya. Syarat la ilaha illallah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang menafikan kejahilan. Yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus mengilmui kalimat ini. Karena asal dari segala sesuatu adalah ilmu.
Tidak ada faktor kebetulan di sini. Karena kalau faktor kebetulan orang Cina juga kadang-kadang ngelatah dia ucapkan la ilaha illallah katanya gitu. Itu enggak jadi ukuran itu. Dia enggak tahu, enggak ilmu dia. Tidak diucapkannya atas dasar ilmu, ya tidak di atas dasar keyakinan, tidak di atas inqiyad, yaitu ketundukan. Jadi la ilaha illallah yang diucapkan itu tidak ada artinya. Ya. Al-ilmu bima'naha huwa nafyul ma'bud bihaqqin an ghairillah. Al-ilmu bima'naha yaitu mengilmui maknanya, yaitu menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya bagi Allah semata. Ya, jadi dia harus tahu makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, seperti yang kita sebutkan atau jelaskan pada pertemuan yang lalu. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Dari kata ilam, alima, yaitu mengetahui. Ketahuilah. Ilmuilah la ilaha illallah, bahwa tidak ada ma'bud fis samawati wal ard bihaqqin, di alam semesta ini, di langit dan di bumi, yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya di sana ada sesembahan-sesembahan tapi enggak berhak disembah. Itulah sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Ada, tapi mereka tidak layak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan keliru mengartikan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Karena kalau demikian, itu akan mengesankan bahwa semua sesembahan yang disembah oleh manusia adalah Allah. Ini adalah tafsir la ilaha illallah ala sufi. Sufi mengartikan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan. Dia menafikan sesembahan dan menetapkannya bagi Allah. Artinya semua yang disembah adalah Allah. Nah, ini adalah makna yang batil ya khonifiddin rahimani wa rahimah. Karena di sana ada sembahan yang disembah manusia, tapi tidak hak, tidak benar untuk disembah. Nah, itu makna la ilaha illallah yang benar, yang harus diilmui ya dengan benar oleh seorang muslim. Rasulullah mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dan dia mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Jadi ilmu merupakan syarat pertama. Ya, orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah dan dia tahu, ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Dakhala al-jannah. Ada, kita lihat sekarang ini orang-orang muslim yang mengucapkan kalimat ini juga, tapi dia tidak tahu maknanya. Oleh karena itu wajar kalau mereka jatuh dalam bentuk-bentuk syirik yang tidak pernah dilakukan oleh kaum musyrikin sekalipun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti meyakini bahwa wali-wali tertentu punya hak untuk mengatur alam semesta. Nah, ini adalah keyakinan syirik ikhwanifiddin. Lalu mereka minta kepada wali-wali itu, menjadikan wali-wali itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kondisi mereka minta kepada wali itu. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik hanya dalam keadaan lapang saja mereka minta kepada wali itu. Kalau kepepet, genting, gawat, mereka tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini melainkan supaya berhala ini lebih mendekatkan kami kepada Allah. Ini adalah syirkul wasithah. Nah, itulah dia syirik yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Karena kejahilan mereka. Mereka jadikan wali fulan, wali songo sebagai perantara mereka kepada Allah. Ya, apa bedanya dengan kaum musyrikin dahulu? Bedanya sekarang berhalanya dalam bentuk makam dan kuburan. Dahulu dalam bentuk patung. Maka dari itu Rasul melarang beribadah di kuburan, karena bisa menyeret manusia kepada hal tersebut, yaitu memohon, menjadikan sahibul kubur, yaitu orang yang ada dalam kubur itu sebagai perantara kepada Allah, sementara ia tidak punya kuasa apa-apa lagi. Sampai Nabi juga tidak punya kuasa.
Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebanyakan perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini adalah akibat kejahilan mereka tentang makna la ilaha illallah. Walaupun mereka rajin rutin wirid ya dan tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak tahu artinya. Habis itu mereka pergi ke makam mbah siapa gitu, lalu minta di situ ke Bukit Jodoh, ada di Lamongan Bukit Jodoh. Jadi kalau orang belum dapat jodoh di situ, minta jodoh di situ dia. Nah, itu kan ikhwan fillah, ya sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, kalau pedang mereka kurang digdaya, kurang jago kan pedangnya, main patah. Nah, mereka pergi ke Zatuhan Wat, gantungkan senjata mereka di situ supaya apa? Supaya sakti. Begitu dia. Ya sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, pergi ke Bukit Jodoh dia kan begitu ya. Ya minta di situ, minta jodoh dia. Dan tempat-tempat seperti itu banyak ikhwan fillah. Dan masih banyak. Itu menunjukkan bahwa masalah tauhid ini harus terus diangkat ya oleh kaum muslimin, supaya kaum muslimin yang tidak tahu itu mengetahui tauhid ini ikhwan fillah. Dan merupakan kezaliman dan bentuk ya keganasan, kepuasan, kebiadaban seorang muslim kepada muslim lainnya adalah membiarkan hal semacam itu. Itu tidak termasuk ruhama bainahum. Kalau kita biarkan ya saudara-saudara kita seperti itu, membiarkan mereka bergelimang dalam syirik seperti itu, yaitu tidak ruhama bainahum namanya. Membiarkan, tidak memperingatkan larangan salat di kuburan atau menjadikan masjid sebagai kuburan atau kuburan sebagai masjid. Kapan kaum muslimin akan lepas dari syirik? Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini, yaitu tentang kejahilan adalah alasan utama manusia jatuh dalam kesyirikan. Yaitu ketika Allah mengambil persaksian dari Bani Adam, yaitu mengambil mereka dari tulang punggung Adam alaihi salam, tulang belakang Adam alaihi salam. Lalu Allah memberikan persaksian kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, mereka mengatakan bala, syahidna. Ya, kami bersaksi. Allah mengatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami ambil ini semua, kami ambil persaksian ini agar kamu semua, ya kita waktu itu hadir ya, kamu semua tidak akan mengatakan nanti di hadapanku kata Allah, ya Allah kami lalai, kami nggak tahu lah apa itu tauhid. Gak tahu itu la ilaha illallah apa itu. Yang penting kami wirid lah tiap minggu, tahlilan tiap minggu. Ya, itu sudah cukup menurut kami. Ya. Apa kata Allah? Jangan kamu katakan nanti kami tidak tahu. Ya seperti orang-orang musyrik nanti, orang-orang yang berbuat syirik Allah kumpulkan di akhirat nanti dalam surat Al-An'am ayat 20. Allah kumpulkan mereka. Lalu Allah mengatakan, datangkanlah sekutu-sekutu yang kalian sembah dahulu. Mereka heran dan mengatakan, ya Rabb kami, wallahi Rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, ya Rabb kami tidak berbuat syirik. Mereka bersumpah tidak berbuat syirik. Allah mengumpulkan mereka dalam golongan orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa mereka bersumpah menafikan perbuatan mereka? Karena mereka tidak tahu, tidak sadar. Ya kebanyakan orang-orang musyrik yang ada pada zaman Rasulullah dahulu juga tidak sadar bahwasanya perbuatan mereka itu adalah syirik. Mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, yaitu Muhammad, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya jadi satu Tuhan? Ini adalah suatu yang sangat aneh, kata mereka. Ya jadi kalau kita sekarang mengatakan ya sembahlah Allah, mintalah kepada Allah, jangan ke kuburan, jangan mintalah kepada Allah langsung. Jangan melalui perantara. Mereka mengatakan perantara-perantara itu. Mereka katakan ini aneh. Sudah dari dahulu orang-orang minta ke sini dan berhasil, kata mereka. Itu kan yang menjadi patokan manusia bodoh. Yaitu ya orang-orang dah si fulan minta kepada makam itu, wah dapat anak dia. Udah puluhan tahun dia berobat nggak dapat anak. Ya begitu pergi ke makam itu dapat anak dia. Nah itu dijadikan setan membantu. Ya. Syaitan membantu manusia untuk agar mereka sesat. Dan itu kejadian, ya seperti yang terjadi di beberapa daerah.
Ya mereka percaya kepada benda-benda keramat itu karena pernah dicoba sekali dua kali berhasil. Ya, lalu mereka berkeyakinan, tumbuhlah keyakinan kepada makam-makam atau benda-benda keramat itu. Wah, ini memang punya sesuatu, ya, punya kehebatan dan lain sebagainya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hingga setan juga membantu keris bisa berdiri. Gitu ya, pernah lihat keris bisa berdiri? Ya itu setan yang bantu supaya manusia tunduk kepada setan tersebut dan menyembah benda itu. Dimandikanlah keris itu tiap malam apalah gitu ya, malam Jumat Pahing entah apa. Ya, syarat-syarat tertentu ya, yang mirip dengan ibadah, ritual-ritual yang mirip dengan ibadah. Dengan keyakinan ini memberikan keberkahan, membawa berkah. Dan kalau tidak dilakukan akan membawa sial dan celaka. Nah, begitulah syaitan menyesatkan Bani Adam. Dan yang ironinya adalah pelaku-pelakunya bukan orang-orang di luar Islam itu. Dia yang punya keris bisa berdiri itu rata-rata mengaku semua la ilaha illallah. Ya. Kalau ditanya, Bapak Muslim? Wah, gimana gak Muslim? Saya tiap Jumat wiridan katanya gitu. Jadi yang jadi ukurannya wiridnya itu. Kalau udah wirid udah Muslim dia. Nah, sementara kalau kita lihat perbuatannya dari A sampai Z, dari alif sampai ya, penuh dengan syirik konfidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi yang pertama dia harus ilmu. Tidak boleh jahil. Al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang menafikan kejahilan. Kemudian yang kedua, al-yakin al-munafi lis syak. Yakin yang meniadakan keraguan. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus yakin, meyakini kalimat ini. Setelah mengilmuinya, maka marhalah berikutnya setelah marhalah ilmu adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar ilah yang hak, satu-satunya yang berhak disembah. Dan ilah-ilah selainnya adalah ilah-ilah yang batil, tidak punya kemampuan apapun, tidak punya kuasa apapun. Dan dia melaksanakan konsekuensi keyakinannya ini, yaitu dengan apa? Dengan berserah diri kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, cinta dan takut hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah. Ini adalah konsekuensi atau merupakan hasil natijah ya dari keyakinan ketika mengucapkan kalimat ini. Ada seorang yang enggak yakin dia la ilaha illallah, tapi ya kalau sama hantu tunduk juga dia, takut juga. Wah, ini jangan-jangan hantu ini betul-betul punya kuasa ini. Jangan-jangan saya betul-betul sial nanti kan. Ragu dia. Ya, orang seorang muwahhid tidak boleh ragu walaupun pasti syaitan akan datang mengganggunya, mengusik hatinya, itu pasti syaitan akan mengganggu dengan berbagai macam gangguan yang akan membuat tauhid kita menjadi goyah, menjadi ragu dia. Ya, tawakal hanya kepada Allah. Diuji dengan musibah supaya seorang itu tahu kemana dia supaya seorang itu dapat diuji. Ya, hasiban nas ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara kami belum menguji mereka. Jadi ujian pasti akan datang. Syaitan pasti akan mengganggu dari kanan, dari kiri, dari muka dan dari belakang. Nah, kalau seorang tidak yakin, ya bisa saja tauhidnya copot. Nah, demikian ikhwan fillah. Al-munafi syak wa dzalika yakuna al-qalbu mustayqinan, yaitu hatinya hendaklah yakin. Karena yakin ini amalan hati. Yakin bukan amalan jawarih, ikhwan fillah. Yakin adalah amalan hati. Letak yakin di mana? Di hati. Yang kemudian apabila hati sudah yakin, maka akan nampak dari seluruh anggota tubuh. Itu dia yakin. Seorang bisa saja mengatakan dengan lisannya yakin. Nah, begitu dicoba betul enggak yakin dia. Jadi akan nampak ya aplikasinya atau buktinya di lapangan. Jadi seorang muwahhid dia hanya bertawakal hanya kepada
Allah. Ketika dapat musibah dia serahkan kepada Allah. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berserah diri kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia cinta, tidak ada yang lebih dicintainya kecuali Allah. Dia tunduk hanya kepada Allah. Dia tidak taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ini adalah bukti keyakinannya. Bahwasanya dia yakin. Ya, bukan orang yang ragu-ragu. Tidak seperti orang-orang munafik, muzabzab, yaitu enggak jelas pendiriannya, kadang ke sana dan kadang kemari. Kadang-kadang percaya dukun, kadang-kadang ya minta juga kepada Allah, tapi kadang-kadang kayaknya kita harus pergi ke dukun, kan gitu. Sebagian orang yang didera penyakit enggak sabar dia, sehingga hilang keyakinannya. Ya, hilang keyakinannya. Ya, berubah beralih kepada dukun. Wah, kayaknya kita harus cari alternatif. Ini pengobatan alternatif. Iya, jebol tauhidnya. Kenapa? Karena kurang yakin dengan apa? Dengan memohon kepada Allah. Ya, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit maka Engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Dialah yang menyembuhkanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa kepada Allah, dia yakin Allah akan mengabulkan doanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya, jika dia seorang muwahhid, maka tidak ada rugi baginya. Dan tidak ada takut dan tidak ada sedih baginya. Nah, itu orang muwahhid. Nah, kalau dia seorang muwahhid berdoa, sakit dia, berdoa kepada Allah, sembuh, alhamdulillah, kan begitu, yakin dia. Kalau dia ternyata mati karena sakitnya, alhamdulillah. Itulah yang terbaik, kan begitu, enggak ada ruginya dia. Nah, itu seorang muwahhid. Bukan orang yang ragu-ragu tauhidnya. Udah kritis kan begitu ya. Ya, sudah kritis sakitnya, sudah parah, atau anggaplah bukan dia yang sakit, anaknya atau yang lainnya. Ya, sudah parah, akhirnya ia pun berkata, ya sudahlah, katanya, ya sudahlah, artinya udah nyerah dia. Kita ke dukun sajalah katanya ya. Cobalah tauhidnya ikhwan fillah. Ma'azzani Allah wa iyyakum. Atau keraguannya keyakinannya jebol karena coba-coba, kan begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan tidak kokoh. Coba-cobalah. Ya, enggak ada. Kalau orang yang yakin enggak mau dia coba-coba sesuatu yang enggak jelas, kan begitu ya. Ada sebagian orang yang iseng, kita katakan apa ya, iseng ataupun ya jahil lah kita katakan, dan tidak memiliki keyakinan yang kokoh, dia katakan, coba-cobalah ke dukun, kali ini coba-cobalah ke sana. Nah, mau coba-coba, nggak bisa seperti itu, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang harus yakin, ya, dan menafikan keraguan, bila syakin, ya, tanpa keraguan. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ay lam yashukku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, ya. Dan ragu ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Inilah dia maradun yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ada penyakit, yaitu ragu, dan Allah menambah, ya, berat penyakit mereka itu, yaitu menambah keraguan mereka terus menjadi ragu. Karena keraguan itu tingkatan ikhwan fillah. Ada ragu, ada yang besar keraguannya, ada yang rendah keraguannya. Nah, itulah keraguan ini akan terus bertambah, ya, semakin kronis ya keraguannya, maka dia akan, ya, pada akhirnya ya, dia akan keluar dari iman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dia akan keluar dari tauhid, wal iyad billah. Nah, Rasulullah juga mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abadun ghairu syakin wa yujabu anil jannah. Aku bersaksi la ilaha illallah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tanpa ragu, ghairu syakin, fayuhjabu anil jannah. Lalu ia terhalang dari surga. Yaitu dia tidak akan terhalang dari surga jika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat syahadat ini tanpa ragu, ghairu syakin, tanpa ada keraguan dalam hatinya. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyak. Keyakinan yang menafikan keraguan. Jadi tidak ada ruang bagi keraguan dalam hati kita tentang tauhid kita. Nah, demikian ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya. Dan ya tentunya sekarang ini banyak yang menebar keraguan dari kalangan munafikin dan zindik, seperti ya ucapan sebagian orang bahwa semua agama sama, kan begitu ya. Nah, ini menumbuhkan keraguan di dalam dirinya ya tentang kebenaran Islam, kebenaran tauhid sebenarnya. Ini perang antara tauhid dengan syirik itu. Ya, perang antara tauhid dengan syirik. Ya, mereka mengatakan ya agama ini sama semuanya. Agama ini sama semuanya. Islam, Kristen, Yahudi sama semuanya. Ya, tentunya ikhwan fillah, kita sudah jelaskan perbedaan yang mendasar antara agama Islam dengan agama-agama lainnya, yaitu pada tauhid. Kalau dikatakan sama, ini akan mengesankan satu kesamaran dalam akidah. Ya, itu mengatakan tauhid sama dengan syirik. Nah, ini akan menumbuhkan keraguan di kalangan kaum muslimin tentang kebenaran tauhid. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan syarat yang ketiga, yaitu al-qabul al-munafi lirad. Al-qabul, menerima yang menafikan penolakan. Jadi harus menerima, tidak boleh menolak. Ini merupakan syarat yang ketiga. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, berikutnya kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ada yang bertanya, seorang meninggal dalam keadaan tidak biasa, apakah itu dapat mencerminkan perbuatannya ketika masih hidup, seperti kisah-kisah yang ditulis di beberapa majalah yang berbau Islam? Kok berbau Islam sih? Jangan ada, Bang. Islam nggak bau. Saya agak risih dengan istilah berbau Islam. Dan juga ditayangkan di televisi. Ini tidak mencerminkan ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Walaupun kita katakan ya secara garis besar ya husnu dan su'ul khotimah itu merupakan cermin dari amal seseorang selama hidupnya, ya. Tapi kisah-kisah seperti ini kebanyakan satu itu tidak masih diragukan, tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dipercayai begitu saja. Kebanyakan dari kisah-kisah ini fiktif, kan begitu ya. Tidak ada keberadaannya, belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalaulah benar ada kita saksikan langsung, ya bukan kisah-kisah, bukan juga tayangan televisi, langsung kita saksikan seorang mati tidak biasa. Tidak biasa. Misalnya apa yang matinya? Ya karena dia menyimpan ilmu ternyata. Nah, ini jelas. Kalau dia tidak taubat, ya tentu ini menunjukkan su'ul khotimah. Seperti yang diceritakan kepada saya oleh seseorang yang sikoh menurut sikoh zaman sekarang lah, gitu. Bukan sikoh dahulu, bukan sikoh al-hadis. Ya seorang yang mati dengan mengucapkan ceki,
ceki. Kenapa? Karena dia ya selama hidupnya ya tukang ceki kita main ceki itu. Main kartu ceki katanya. Ya itulah kata-kata yang diulangnya terus. Ya seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam yang kedua yaitu Ibnu Qayyim tentang beberapa kisah-kisah su'ul khatimah. Itu seorang yang yang pemakan riba, ya, rentenir. Ketika mati dia mengatakan 9, 10 katanya. Bayar 9 beri 9 bayar 10. Ya dia ada kebiasaan seperti itu. Itulah dia amalnya. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi itu mencerminkan juga. Cuma yang saya komentar di sini mengenai masalah kisah-kisah di majalah. Kadang-kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan kadang-kadang juga bohong, fiktif, kan begitu? Ya, apalagi kisah-kisah di televisi itu kan begitu, yang jadi ulat, jadi apa, kadang-kadang berlebih-lebihan. Ya nggak seperti itu. Kadang-kadang juga menyesatkan. Ngeri orang jadi masuk Islam. Kenapa? Mati jadi gitu. Ya kadang-kadang berlebih-lebihan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan fiktif. Tidak benar menggambarkan seperti itu ya. Ngeri kali soalnya. Ya, dan kalaulah ada kejadiannya, karena di lapangan juga kita tidak melihat seperti itu ya. 1001 lah, 1.000.001 kan nggak pernah pun. Saya seumur saya nggak pernah kayak gitu. Cuma kalau orang yang miara jin itu pasti, itu sering itu ya, sering. Ya, dan saya pernah melihat langsung juga yang seperti ini, yaitu orang yang miara jin tidak mati-mati dia sampai kurus kering. Tak mati-mati hingga macam-macam lah syaratnya, harus buka atap rumah kan begitu dan lain sebagainya, baru dia mati. Nah ini menunjukkan itulah dia amalnya, yaitu dia berkawan dengan syaitan. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang lainnya wallahu alam. Ya, jadi kita tidak bisa komentari sesuatu yang tidak kita lihat langsung dengan mata kepala kita, ya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Dan ya kita katakan tidak boleh juga ya kita vonis seorang itu ini su'ul khatimah dengan lahiriah yang kita nampak. Misalnya mati dia belanggar, ya belum tentu mati belanggar juga. Ya, jadi lihat dulu ya amal orang itu. Bagaimana amalnya? Baik. Ada yang mengatakan janganlah saling menyalahkan di antara Islam, sehingga orang di luar Islam merasa senang dengan pertikaian umat Islam. Misalnya di Irak antara Sunni dan Syiah. Ya tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini, ya. Terlepas ya dari bagian kedua dari soal ini. Yaitu misalnya karena misalnya di sini kan ya. Kita nggak bahas misalnya dulu lah. Kita bahas perkataannya, kaidah yang disebutkan di sini, yaitu janganlah saling menyalahkan. Marilah kita saling kerjasama yang kita sepakati. Ya kita toleransi lah dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Nah ini kaidah ikhwanul muslimin. Ya tentunya kaidah ini untuk menutupi kekurangan mereka. Ya, untuk menutupi kebatilan-kebatilan mereka dan kebatilan-kebatilan tokoh-tokoh mereka. Ya tentu tidak benar kita katakan janganlah kita saling menyalahkan. Ya. Saling menyalahkan yang konfidin ini adalah satu kalimat yang masih umum maknanya. Bisa kepada makna yang negatif, bisa juga positif. Ya, makna negatif adalah saling menyalahkan tanpa dalil. Saling fitnah, saling menyalahkan. Nah ini negatif. Lalu saling menyalahkan, yaitu saling mengoreksi. Saya disalahkan oleh yang lain juga saya salahkan dengan dalil, yaitu maknanya di sini saling koreksi. Nah ini positif dan hal itu harus. Itulah bagian dari at-tanasuh, ad-dinu, an-nasihah. At-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan di atas muka bumi ini, di tengah-tengah manusia.
Apa karakter yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah dari perkara yang mungkar dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menyalahkan yang salah itu adalah wajib. Menyalahkan yang salah, menyalahkan yang benar itu tercela, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kaidah itu tidak bisa dibenarkan. Nanti orang di luar Islam merasa senang. Ya, ini suatu kita kata kata-kata yang enggak ada buktinya. Kapan orang-orang kafir senang kalau kita saling koreksi dengan cara yang benar? Ya, dengan cara yang benar. Mengoreksi dengan kebenaran al-haq dan mengoreksi dengan kesabaran. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, itu konsep Quran. Enggak boleh kita batalkan dengan kaidah ikhwanul muslimin. Yaitu apa? Marilah kita saling toleran di dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan, dan marilah kita saling bekerjasama di dalam hal-hal yang kita sepakati. Nah, ini membatalkan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Kaidah Quran tawasi bil haqq. Ya, saling menyalahkan kalau kita harus menyalahkan, ya begitu ya. Karena ya harus menyalahkan, kita salahkan itu salah fulan. Ya. Itu tawasi bil haq namanya. Dan tawasi bis sabr dengan cara yang santun. Itu ada dua hal, menyalahkan dan santun. Menyalahkan tapi tidak santun juga kurang baik. Dan tidak baik lagi tidak menyalahkan yang salah. Jadi kedua fondasi ini, kedua kaidah ini harus kita jalankan bersamaan, yaitu tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Dan apakah masuk akal ayat ini, kaidah Rabbaniyah ini, ya, kaidah Quran ini dibatalkan, dimentahkan dengan apa? Dengan kaidah ikhwanul muslimin. Wah, itu enggak perlu kita pakai ayat itu. Enggak usah kita tawasi bil haq. Enggak usah kita saling menyalahkan. Ya, seperti Cina lah, cincau-cincau saja lah gitu. Kalau saya salah ya, kalau saya masih syirik ya maklumi saja. Enggak bisa lah seperti itu. Enggak akan wujud Islam itu, enggak akan nampak Islam itu kalau seperti itu. Kalau kita misalnya dia sesat, akidahnya sesat, ya keyakinannya menyimpang, tidak disalahkan. Ya kita menyalahkan, tapi dengan apa? Dengan dalil. Ya, bukan menyalah-nyalahkan. Beda antara menyalahkan dengan menyalah-nyalahkan. Ya, kesan dari dua kalimat itu berbeda. Kalau menyalahkan, ya itu menyalahkan yang salah, itu benar. Tapi kalau menyalah-nyalahkan ini kesannya serampangan, menyalah-nyalahkan secara serampangan, itu juga salah. Menyalah-nyalahkan tanpa bukti, itu namanya menyalah-nyalahkan. Nah, ini tidak benar. Ahlus sunnah tidak pernah melakukan seperti itu. Ahlus sunnah menyalahkan ada dasarnya, buktinya. Muncul satu perkataan dari si fulan, kita salahkan. Buktinya ada. Nah, si fulan mengatakan ini dalam majalahnya misalnya, dalam bukunya. Ya, kemudian ucapan ini salah, dalilnya ini. Begitu ya. Nah, itu namanya at-tawasi bil haq. Dan dengan santun, dengan kata-kata yang santun, nasihat. Karena nasihat itu diambil dari kata nasoha. Nasohal aslu. Seorang sedang menyaring madu hingga jadi murni, menjadi bersih. Nah, itu kata nasoha. Ya, nasoha itu biasanya dipakai kepada al-aslu. Nasohal aslu. Al-aslu. Al-aslu tahu aslu? Madu. Nah, menyaring madu hingga menjadi murni. Nah, jadi nasihat itu ya asal katanya, akar katanya berasal dari kemurnian, yaitu ketulusan seorang kepada saudaranya, yaitu mengoreksinya apabila salah dan mendukungnya jika benar. Nah, demikian, mendukungnya jika benar, itulah dia at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan menyalahkannya jika salah, itulah dia at-tawasi bil haqqi was sabr. Jadi dua konsep ini harus dijalankan. Tawasi bil haqqi was sabr dan ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang benar kita dukung, kan begitu? Yang salah dukung juga. Ya, ini enggak masuk akal seperti itu. Jadi konsep ikhwanul muslimin itu batil, ikhwan fillah. Bertentangan dengan apa? Dengan kaidah Quran. Ya. Nah, kemudian kita melangkah kepada misal. Nah, misalnya dikatakan di sini, misalnya di Irak antara Sunni dan Syiah. Pertikaian antara Sunni dan Syiah itu panjang.
dan dalam dan mendasar. Bagi orang yang tidak mengetahui akar perselisihannya, mungkin menganggap ini ringan. Ya, bahkan sama-sama Islam katanya, ya. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu kita memandangnya. Kita melihat dari akar sejarahnya, Syiah dan Sunni. Syiah dengan berbagai macam sektenya, dan Sunni juga dengan berbagai macam sektenya. Itu jauh berbeda. Kedua kelompok ini ibarat timur dan barat, utara dan selatan, nggak akan bisa bersatu. Dan sejak dahulu yang namanya Syiah tetap mengambil sikap bertolak belakang dengan Sunni, dengan Ahlus Sunnah dalam segala hal. Mereka akan selalu tampil beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu ma'ruf dalam sejarah. Dan lihat saja di dalam buku-buku fikih mereka, sampai masalah-masalah fikih juga mereka sengaja mengambil pendapat yang bertentangan dengan Sunni, asal bukan Sunni kata mereka. Kalau Sunni begini, kami begini. Itulah dia Syiah. Kalau hanya masalah-masalah seperti itu mungkin bisa ya kita abaikan untuk sementara waktu. Tapi yang enggak bisa diabaikan adalah masalah akidah. Ini masalah mendasar, masalah prinsipil, yaitu keyakinan mereka tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang sahabat. Tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang sahabat. Tentang Allah, bagaimana keyakinan mereka tentang Allah? Apakah mereka termasuk orang-orang yang benar tauhidnya? Ya silahkan datang ke Karbala. Tahulah kita bagaimana akidah kaum Syiah. Apakah muwahhid atau kebanyakan dari mereka musyrikun? Minta ke kubur. Ya minta ke kubur Husain, minta ke kubur Ali. Yang mereka klaim itu sebagai kubur Ali. Minta kepada wali-wali mereka. Nah itu amalan mereka. Keyakinan mereka tentang Rasul bagaimana? Mereka katakan bahwasanya Jibril salah alamat. Seharusnya bukan ke Muhammad tapi ke Ali. Tapi Jibril nggak kenal ya. Ini memang ya kita katakan ya kalau bodoh itu bodoh nggak ketulungan ini, kan gitu. Lalu Jibril salah, memberikannya kepada Muhammad, seharusnya kepada Ali. Nah itu keyakinan mereka tentang Rasul. Walaupun mereka mengklaim mahabbatun Nabi dan lain sebagainya. Ya, dan mereka mengklaim juga bahwasanya kebanyakan dari sahabat telah kafir kecuali beberapa orang. Coba bayangkan generasi yang dibina Rasul, generasi itu dibina Rasul dengan tangan beliau langsung, dipoles oleh Nabi. Ternyata kebanyakan yang dipoles Nabi jadi kafir. Bagaimana? Masuk akal itu. Orang yang akalnya sehatnya tidak akan mengatakan seperti itu. Mereka katakan orang yang terbaik sesudah orang yang terjahat sudah Nabi adalah para sahabat. Nah kalau sahabat itu generasi pertama sudah jahat semua, bagaimana turunannya? Sementara ilmu diambil dari mayoritas sahabat tersebut. Ya mereka mencacat sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, yang mereka tuduh sebagai dajjal, pendusta, pemalsu hadis. Nah itu tuduhan mereka kepada Abu Hurairah. Adapun kepada Aisyah, Abu Bakar dan Umar jangan tanya lagi. Ya, jangan tanya. Mereka tulis dalam buku-buku mereka, bahkan menjadi syarat di khutbah-khutbah Jumat mereka, yaitu melaknat Abu Bakar dan Umar. Syarat khutbah. Ya mereka membalas bid'ah yang dilakukan oleh sebagian Ahlus Sunnah, yaitu mengharuskan mendoakan khulafaur rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dalam khutbah. Nah mereka balas bid'ah itu dengan bid'ah yang lebih besar lagi, kan begitu? Apa? Mewajibkan melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Nah ini Syiah Sanifuddin, azani Allah wa iyyakum. Adapun tentang Aisyah jangan tanya lagi bagaimana pandangan mereka tentang Aisyah. Mereka yakin, hakul yakin bahwasanya Aisyah berzina. Itu keyakinan mereka. Ya, nah jadi bagaimana bisa disatukan? Enggak bisa satu ini. Harus ya kembali kepada al-haq, yaitu mereka meninggalkan Syiah
Itu dia jalannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara yang terbaik. Mendakwahi orang-orang Syiah itu supaya meninggalkan Syiah. Nggak bisa disatukan, nggak bisa pendekatan antara Sunni dan Syiah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, mereka sendiri ya seperti Syiah yang sekarang ini. Kalau kita bicara Syiah sekarang, tentunya yang kita bicarakan adalah Syiah di Iran ya. Bukan Syiah zaman dulu, bukan. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat dia. Ada yang yang dikatakan Ghulatul Rafidah, yang menuhankan Ali, yang menuhankan imam-imam. Dan ada Syiah yang dikatakan dia itu Syiah karena dia mengutamakan Ali daripada Utsman. Ya, dahulu juga sudah dipandang Syiah orang seperti ini. Yaitu mendahulukan Ali daripada Utsman. Akidah Ahlussunnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, condong kepada meninggikan ahli bait daripada yang lainnya, ini juga dipandang Syiah pada zaman dahulu. Namun Syiah yang sekarang apakah seperti itu? Tidak. Syiah sekarang adalah Syiah Imamiyah, seperti yang dinyatakan sendiri oleh Khomeini ketika selepas revolusi Islam Iran itu, dia mengatakan Iran adalah negeri Syiah Imamiyah. Oleh karena itu ketika Hizbut Tahrir mencoba mengirim surat mengucapkan selamat, marilah kita bersatu dengan ini, balas tidak, kami Syiah Imamiyah, enggak perlu kalian. Baca itu di jamaah Islam yang menyimpang. Konyol itu Hizbut Tahrir. Dengan konsepnya yang mau menyatu-nyatukan itu, dia kirim surat kepada kami ini. Ya, saya pikir udah top kali lah begitu surat mereka itu. Sampai ke Khomeini apa katanya? Kami Syiah Imamiyah. Selesai. Jadi dia nggak akan nerima kecuali Syiah Imamiyah. Nah, bagaimana Syiah Imamiyah ini? Ya seperti Khomeini, dia nulis dalam bukunya Al-Hukumatul Islamiyah, dia katakan bahwa imam-imam kami memiliki kedudukan yang setara dengan Nabi. Jadi imam-imam Syiah menurut pandangan Khomeini itu setara dengan Nabi. Punya hak seperti hak Nabi. Tahu perkara gaib dan lain sebagainya. Nah, itu keyakinan dia. Ya tentang harus an-nubuwah. Ya tentang tentang ya at-tauhid. Lalu bagaimana bisa disatukan? Bisa dikatakan ya mereka juga Islam gitu. Itulah dia Islam mereka. Ya. Bisa dikatakan ini ya, lebih dekat kepada kekufuran. Hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Ya, kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Nah, demikian yang penting. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ustaz. Tadi Ustaz bilang Sunni dengan sekte-sektenya, bukankah Ahlussunnah itu hanya satu? Ya, kata-kata Sunni bukan Ahlussunnah. Beda itu. Pengertian kata Sunni itu lawan dari Syiah. Paham? Nah, ini agak detail sedikit kita menggunakan istilah. Kalau dikatakan Sunni, pengertian Sunni adalah selain Syiah. Sunni sendiri, ya Mu'tazilah itu mereka golongkan Sunni, tapi bukan Ahlussunnah, kan begitu ya? Kata-kata Sunni itu adalah kata yang digunakan sebagai lawan dari Syiah. Pokoknya yang bukan Syiah dikatakan Sunni. Nah, begitu. Mereka menggunakan istilah itu. Jadi istilah ini muncul belakangan tentunya. Ya, muncul belakangan. Oleh karena itu tidak identik dikatakan dia Sunni dengan Ahlussunnah. Ya, istilah ini di para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu tidak menggunakan istilah Sunni. Sunni baru muncul belakangan. Ya, muncul belakangan sebagai apa? Sebagai suatu sebutan lawan dari Syiah. Yang bukan Syiah digolongkan Sunni. Nah, yang bukan Syiah digolongkan Sunni. Baik. Yang mana tadi yang bilang ini? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari bumi yang ditinggikan, bukan surga. Betulkah itu, Ustaz?
Ya, dalam masalah ini tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Al-Quran telah menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang menempatkan Adam di dalam surga. Kulu minha ragadan haitsu fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Nah, zahir dari ayat ini, ikhwani fiddin, ya, bahwa Adam menempati surga. Ya, surga yang akan dimasuki oleh anak cucunya, oleh anak keturunannya nanti di akhir zaman. Walaupun di sana ada kontroversi di kalangan ahli tafsir, namun kita merujuk kepada pendapat yang rajih, pendapat yang benar, bahwa Adam diturunkan dari surga yang akan kita masuki nanti, bukan surga di dunia. Ya, Allah. Di tafsir Ibnu Katsir juga dibahas masalah itu. Bagaimana jika pengobatan alternatif itu menggunakan obat-obatan tradisional tanpa disertai ritual-ritual kesyirikan? Apakah ini diperbolehkan? Kata-kata pengobatan alternatif, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, memang tidak bisa kita kita bawakan langsung kepada pengobatan dukun, ya. Karena alternatif yang kita maksud di sini yang kebanyakan digunakan oleh manusia. Yaitu kalau dikatakan alternatif, yaitu ke situlah, ke dukun, paranormal, ya, pengobatan-pengobatan yang tidak ilmiah, ya, yang di luar nalar, supranatural, nah itu disebut alternatif. Adapun yang ilmiah tidak bisa dikatakan pengobatan alternatif biasanya. Seperti misalnya pengobatan dengan ramuan-ramuan ala Hembing misalnya, itu tidak dikatakan alternatif karena itu ilmiah, kan begitu ya. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Adapun alternatif di sini yang nggak ada dalam buku, nggak ada dalam textbook, kan begitu. Diurut-urut di sini diurut-urut di sini bambu, kan begitu ya. Nah, di sana menjerit-jerit. Nah, itu alternatif namanya. Itu dia maksudnya. Ya. Dan ikhwani fiddin, perlu juga antum teliti mengenai sebahagian pengobatan-pengobatan dengan yang dikatakan tradisional ini. Jangan terjebak nantinya kepada pengobatan syirik. Ya, dan pernah terjadi, ya, yang dialami oleh ikhwan kita sendiri. Awal-awal dikasih ramuan-ramuan. Ya, ternyata bagaimana? Alhamdulillah belum berlanjut. Nah, ditanyalah dari mana ini? Wah, saya dapatnya ketika malam Jumat, saya tiba-tiba langit terbuka. Wah, dukun rupanya. Dukun rupanya. Jadi antum harus tanya juga, ya, latar belakang pendidikannya. Ya, yang tradisional itu dari mana ini dapatnya ini pengobatan seperti ini? Oh, begini dari sini. Oh, katakan, wah, saya ini dari langit tiba-tiba turun cahaya. Wah, ini udah disaksikan ini dukun ini. Nah, demikian itu. Jadi antum harus teliti. Harus tanya dulu, walaupun itu tradisional, pakai ramuan-ramuan, tanya dulu, ini apa? Oh, ini dari kakek saya. Ya, dia dulu pejuang. Tiba-tiba, wah, ini ada syaratnya jelas, oh begini rupanya nilai ilmiahnya, kan begitu ya. Jadi kita harus teliti dalam hal ini. Nah, kalau dia cerita, malam-malam 17 Ramadan saya sedang sholat, tiba-tiba datang cahaya. Oh, itu saya tahu semuanya. Ini dukun ini. Paham? Nah, jadi harus antum tanya, ya. Jangan jangan tertipu, ya, dengan dengan cara-cara yang dia lakukan. Ya, sebagian orang mungkin dengan kita katakan dengan doa-doa, kan begitu ya, atau dengan pusuk-pusuk gitu. Lalu tanya gimana? Oh, saya dapatnya dari sini gitu ya. Ternyata orang yang belajar sama jin rupanya, kan begitu. Ya, ini ikhwan fillah tidak boleh belajar ataupun berobat kepada orang-orang seperti ini. Seorang ayah belum mengizinkan anak perempuannya untuk menikah. Alasannya si anak masih kuliah. Padahal menurut pandangan si anak dia sudah wajib harus menikah. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh si anak? Apakah boleh memaksa? Ini anak perempuan ya. Ya, anak perempuan Ibn Fiddin, dia ikut kepada walinya. Ya. Dia ikut kepada walinya. Nah, adapun kita katakan dia memaksa, wallahu alam. Tentunya walinya lebih tahu kondisi dirinya daripada yang lain.
ya. Walinya lebih tahu dan walinya bertanggung jawab atas dirinya. Barangkali walinya memberikan alasan-alasan yang bisa diterima. Misalnya si anak masih terlalu muda, belum bisa, atau belum dapat pasangan yang cocok, atau calonnya tidak sepupu, misalnya ini ya, dan alasan-alasan lain. Dalam hal ini si anak perempuan ya harus mengikuti perkataan walinya. Nah, kalau dia pandang secara syar'i dia sudah wajib, artinya sudah pantas untuk menikah. Namun si wali menangguh-nangguhkannya, menunda-nundanya. Maka dalam hal ini perlu ya penyelesaian secara pendekatan ya kepada si wali agar menundukkannya atau meyakinkannya bahwasanya dia sudah layak untuk menikah. Allah. Ya, ini perlu kesabaran di sini. Saya berfatwa seorang yang belum diizinkan walinya untuk menikah karena alasan yang tidak syar'i, maka ia boleh menikah dengan wali hakim. Mohon penjelasan. Ya, ini kondisi-kondisi tertentu Ikhwan Fillah. Dan ya wallahu alam apakah ini fatwa berkaitan dengan kasus tertentu, apa bisa ditarik kepada kasus-kasus yang lainnya. Nah, di sini perlu dipelajari lagi. Nah, yang rajih menurut ana wallahu alam ini tergantung kasusnya. Ya, secara hukum tidak boleh. Hukum asal nggak boleh. Tapi kadang-kadang fatwa itu dikeluarkan berkaitan dengan kasus tertentu yang keluar dari kaidah, atau ada kaidah lain yang lebih kuat yang digunakan dan mengenyampingkan kaidah yang asal tadi. Kaidah asalnya tidak boleh, itu kaidah asalnya. Hukum asalnya tidak boleh seorang perempuan kawin tanpa izin si wali. La nikah illa bi wali. Ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tanpa wali tidak sah. Itu hukum asalnya. Tapi fatwa kadang-kadang ikhwanifiddin itu berkaitan dengan apa? Dengan kasus-kasus tertentu. Di tempat-tempat tertentu dan kondisi-kondisi tertentu. Orang-orang tertentu pula. Ya, tidak bisa ditarik secara umum. Hukum ini boleh, wah, kalau boleh nanti payah. Ya, setiap orang akan menggunakan kebolehan ini ya dengan alasan sedikit saja mereka mengatakan si wali ini menghalang-halangi, tidak mengizinkan atau menghalang-halangi saya menikah, lalu dia cari wali hakim. Nah, ini rusak urusan manusia, rusak muamalah manusia seperti ini nantinya. Ya, baik. Jadi kalau ada kasus yang khusus mungkin bisa dilihat. Ya, Allahu a'lam. Adapun secara umum tidak bisa dijawab bahwasanya itu boleh secara mutlak. Nanti kacau gitu ya. Ya, itu terkait kepada, tapi kita sudah jelaskan hukum asalnya nggak boleh ya. Hukum asalnya tidak boleh. Dan di situ masih ada tarik ulur, ya tidak syar'i. Bagaimana seorang memandang wali nggak syar'i, dia memandang walinya memandang syar'i. Bagaimana? Kan harus diselesaikan juga, ya. Ya, sampai di mana dikatakan dia itu tidak syar'i menahan anak gadisnya misalnya. Apakah karena tidak cocokkan? Wah, kita katakan dia tidak syar'i, kenapa? Karena dia enggak menyetujui saya. Ya, kacau lah. Kan tidak dikatakan tidak syar'i karena si wali tidak menyetujui dia menjadi menantunya. Wah, kacau itu. Pada musim kawin lagi nanti jadinya. Gitu. Kacau, tak bisa, ya. Paham? Bolehkah kita unjuk rasa dan berpolitik untuk melawan pemerintah? Melawan pemerintah tidak boleh, wanita. Yang boleh adalah menasihati pemerintah dengan cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang tidak menyulut kekacauan, yaitu dengan rahasia. Bagaimana tentang kitab Bulughul Maram, kitabnya orang tabligh? Bulughul Maram bukan kitab orang tabligh. Bulughul Maram tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ada Bulughul Maram yang lain? Karena judul buku boleh sama tapi isinya berbeda kan begitu. Fathul Bari
Jangan antum kira Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar saja, di sana ada Fathul Bari yang lainnya. Namanya sama juga Fathul Bari. Fathul Majid juga ada. Fathul Majid yang tauhid, Fathul Majid yang syirik juga ada. Ada juga. Namanya Fathul Majid juga. Jadi ini saya nggak tahu apakah ada Bulughul Maram. Tahu saya buku tabligh itu tabligh ini, Fadail Amal. Itu buku mereka. Mungkin yang dimaksud di sini Fadail Amal. Boleh kita baca. Ada Fadail Amal banyak hadis dhaifnya. Ya, penting antum membacanya. Karena tidak dipisah-pisahkan di situ antara yang dhaif dan yang sahih. Asalnya antum baca yang jelas-jelas saja. Bagaimana orang yang sudah mempelajari kitab sifat sholat Nabi karya Al-Albani dan ditanya dia tidak mengakuinya, tapi mengambil hadis dari sifat sholat Nabi, apa hukumnya? Ya, sifat sholat Nabi itu hanyalah satu dari banyak buku tentang sifat sholat dan tidak harus. Ya, seorang muslim harus seperti itu. Kalau begitu berarti nggak sifat sholat Nabi, ya nggak bisa. Ya, nggak boleh membawakan manusia kepada satu buku. Ya, dan mengilzamnya, mengharuskannya harus ikut buku yang ini, nggak boleh ikut yang lainnya, itu nggak boleh. Imam Malik menolak, para ulama pasti menolak. Ya, Imam Malik menolak ketika Muwatta dijadikan sebagai buku panduan resmi negara. Ya, beliau mengatakan ya mana tahu di sana ada yang tidak cocok kan begitu ya, tidak mendapat, dia menolak. Nah, jadi demikian juga sifat sholat Nabi. Nah, di sana ada beberapa buku-buku sifat sholat Nabi yang lainnya, seperti sifat sholat Nabi Al-Utsaimin, sifat sholat Nabi bin Jibril, sifat sholat Nabi bin Baz, sifat sholat Nabi yang lainnya banyak ya. Nah, jadi tidak satu buku saja. Ya, itu bisa pelajari seluruhnya. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Allah. Tapi yang paling baik, yang terbaik ya buku sifat sholat Nabi karya Al-Albani. Wallahu a'lam. Baik. Tapi tidak menafikan buku-buku yang lainnya. Buku-buku yang lainnya juga banyak buku-buku tentang sifat sholat Nabi. Dan di dalam kitab-kitab hadis juga disebutkan tentang kitab sifat sholat Nabi, seperti dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya di dalam buku-buku fikih itu disebutkan secara khusus tentang sifat sholat Nabi. Baik, ikhwan fillah. Ya. Kita kan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif kan. Tapi ada sebagian ulama Ahlussunnah kan menulis kitab, di situ dijelaskan ini hadis ini dhaif. Lantas apa faedah di situ? Kan apa enggak sebaiknya hadis dhaif itu tidak ditaruh aja gitu. Tapi ya, dijelaskan. Dhaif itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada dhaif yang bisa naik ke tingkatan hasan, ada dhaif yang bersangatan alias maudhu. Ya. Para ulama biasanya mencantumkan hadis-hadis yang tidak begitu berat dhaifnya. Artinya dia masih memiliki kemungkinan atau perkiraan, yaitu firasat ulama. Ya, kemungkinan dari sini kalau ada penguat lainnya nanti bisa naik ke derajat hasan. Dia jadikan sebagai syawahid. Namanya syawahid. Syawahid artinya penguat. Ya. Boleh jadi di sana ada. Para imam sendiri, Imam Bukhari dan Muslim sendiri mencantumkan beberapa hadis yang tidak sesuai dengan syaratnya di dalam sahihnya. Untuk apa? Untuk syawahid. Bahkan beberapa yang diklaim dhaif. Ya, di dalam sahihnya diklaim dhaif oleh sebagian ulama lainnya. Dan yang diklaim dhaif itu tidak pada matan, tidak pada usul, tapi hadis-hadis dalam syawahid. Nah, hadis-hadis syawahid ini boleh jadi lemah, ya, tetapi dia bisa naik ke derajat hasan. Nah, itulah dia. Ya, hadis-hadis yang dhaif yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ahmad. Ya, hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis kita tidak ketat di dalam mencantumkannya. Yaitu bisa jadi hadis ini naik ke derajat Allah. Nah, demikian saja ikhwan fillah. Nah, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.